Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya Keisha Liza Putri Fardiana dengan NIM 2204665 dari jurusan Sistem Telekomunikasi kelas 1B UPI Kampus Daerah Purwakarta akan menyampaikan proyek digital saya dari mata kuliah PKN. Selamat menyaksikan. Untuk judul dari proyek digital saya pada kali ini adalah AMKA, Aplikasi Monitor Keselamatan Anak sebagai salah satu sarana pelindungan anak. Adapun kaitannya proyek saya dengan materi PKN adalah sebagai pengimplementasian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat dan juga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Tujuan dari proyek ini sendiri adalah seperti yang telah saya sebutkan tadi sebagai bentuk pengimplementasian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hal ini memperlihatkan bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk pada anak-anak, yang berkesinambungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002. Pada undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan juga dengan proyek ini dapat melaksanakan kerjasama dengan KPAI yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuan dari KPAI sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak anak, lalu memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, lalu ada melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan yang terakhir memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Lalu apa itu AMKA? AMKA sendiri adalah singkatan dari Aplikasi Monitor Keselamatan Anak. Singkatnya, aplikasi ini adalah bentuk penghubung antara orang dewasa dan anak. Dengan aplikasi ini, para orang tua dapat tahu posisi sang anak pada saat di luar pengawasan mereka. AMKA ini sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu BUPI dan AMKA. BUPI atau singkatan dari Bundar Pintar adalah alat yang akan dibawa oleh anak kemanapun mereka berpergian. PI didesain agar anak-anak bebas memasangkannya dimanapun yang mereka inginkan. Dapat dibuat menjadi kalung, gantungan tas, bandul, dan lain-lain. BUPI sendiri sudah tertanam kartu GPS yang masing-masing mempunyai nomor seri yang berbeda dan nantinya akan dipakai untuk didaftarkan pada aplikasi AMKA. Pada tampilan depan, terdapat layar yang berfungsi sebagai petunjuk jam atau notifikasi pengingat untuk anak diset oleh orang tua. Di dalamnya juga terdapat fitur penyimpanan kontak nomor telepon seluler orang tua atau wali, karena biasanya anak-anak tidak mudah dalam menghafal nomor yang bisa mereka hubungi. Lalu terdapat tombol di bawah yang berfungsi jika ditekan 2 kali, maka akan mengaktifkan alat BUPI ini sendiri. Lalu jika tombol itu ditekan lama selama 10 detik, maka akan menyalakan status mode bahaya yang akan langsung terhubung pada aplikasi AMKA. Mode bahaya ini hanya dinyalakan jika terjadi keadaan darurat saja. Lalu pada bagian belakang, terdapat QR Code yang akan menghubungkan kepada biodata mereka, jaga-jaga BUPI yang mereka bawa kehabisan baterai. Maka mereka tinggal meminta bantuan orang dewasa atau pihak keamanan terdekat untuk men-scan QR Code mereka untuk bisa menghubungi orang tua atau wali mereka, atau dapat juga diantarkan langsung ke alamat rumah mereka. Karena biasanya pada anak-anak yang menjadi korban kasus penculikan tidak mudah untuk diwawancarai. Dengan adanya QR Code ini diharapkan dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi sang anak. Lalu yang kedua ada AMKA. Pada layar pertama AMKA sendiri akan memunculkan tampilan seperti ini. Pada kiri atas ada logo AMKA. Lalu pada kanan atas terdiri dari beberapa fitur
yaitu ada About Us yang berisi informasi dari AMKA sendiri, lalu ada Telusuri, ada Layanan, ada Masuk, dan Daftar. Untuk menggunakan aplikasi AMKA sendiri, orang tua harus memasukkan akun mereka yang telah didaftarkan pada menu daftar, lalu memasukkan akun mereka pada menu masuk. Lalu pada layar kedua terdapat menu utama, yaitu lokasi, biodata anak, dan call center. Lokasi ini sendiri jika kita tekan akan memunculkan titik koordinasi sang anak berada. Lalu biodata anak adalah biodata yang harus diisi orang tua yang nantinya akan terhubung pada QR code pada BUPI yang anak bawa sebagai pemenuhan informasi biodata anak. Lalu ada menu call center yang akan terhubung langsung terhadap pihak keamanan dan juga KPAI jika suatu kejadian tidak mengenakan terjadi. Maka call center di sini ada untuk memudahkan komunikasi antara orang tua dan pihak berwajib. Lalu yang ketiga ada menu biodata anak yang terhubung dengan QR code anak. Pada biodata ini sendiri terdapat foto anak, terdapat nama anak, usia, tinggi badan, berat badan, nama ibu, nama ayah, alamat, nomor HP, nama sekolah, serta nama kelas. Lalu yang terakhir adalah menu sinyal bahaya. Jika tombol 10 detik pada BUPI ditekan, maka akan memunculkan notifikasi sinyal bahaya kepada orang tua yang bervisualisasi seperti ini. Lalu ada manfaat dari proyek ini sendiri, yaitu manfaat yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan perlindungan anak di Indonesia dan mengurangi angka kasus penculikan anak di Indonesia. Hal ini juga sebagai bentuk implementasi dari hukum Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap warga negara dan menjalankan kerjasama dengan KPAI yang mempunyai tujuan yang sama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.